Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Shop Iller manga One Piece chapter 1024 sudah bergentayangan. Seperti biasa, jangan lupa berterima kasih kepada sosok opa-opa Korea yang telah bergerilya untuk mendapatkan Shop Iller kali ini. Manga One Piece chapter 1024 mendapatkan judul A Certain Someone, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti seseorang yang pasti. Halaman pertama pada manga One Piece chapter 1024 memperlihatkan situasi dari beberapa lokasi di Pulau Onigashima. Scene pertarungan antara Kaido dan anak durhakanya Yamete akhirnya dilanjutkan. Kemudian, cerita berpindah pada flashback Yamato setelah kematian Kozuki Oden 20 tahun yang lalu. Saat Yamato kecil berumur 8 tahun, dia dikurung oleh ayahnya di dalam gua, di mana dia dipenjara bersama 3 orang samurai kuat yang salah satunya adalah Shimotsuki Ushimaru. Yap, sepertinya 2 samurai hebat sisanya juga merupakan daimyo di Wano Kuni. Negara Wano terdiri dari 5 distrik, yaitu Kuri dengan Kozuki Oden sebagai daimyo, lalu distrik Hakumai dengan Shimotsuki Yasuie sebagai daimyo, lalu distrik Ringo dengan Shimotsuki Ushimaru sebagai daimyo, dan 2 distrik lagi adalah distrik Udon dan distrik Kibi yang belum diketahui siapa daimyo-nya. Dan sudah pasti kedua samurai hebat yang dipenjara bersama Yamato adalah daimyo dari distrik Udon dan distrik Kibi. Yap, pada manga One Piece chapter 1023 lalu, pihak majalah Viz tidak mengartikan kata Daikengo yang mendeskripsikan sosok Shimotsuki Ushimaru. Daikengo sendiri memiliki arti Great Swordsman, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti pendekar pedang hebat. Di mana selama manga One Piece berjalan sampai saat ini, hanya ada 3 orang yang dikatakan sebagai Daikengo, yaitu Mihawk, Ryuma, dan Shimotsuki Ushimaru. Sedangkan impian Zoro adalah untuk menjadi the strongest Daikengo, alias pendekar pedang hebat terkuat di dunia. Sebetulnya negeri Wano dipenuhi dengan sosok samurai yang hebat. Bahkan Bakainu alias Asuzuki sendiri tak berani mengambil resiko dan mencegah Kizaru untuk pergi ke Wano Kuni. Jika saja dulu Oden mengajak keempat daimyo lain untuk bertarung melawan Kaido, maka hasilnya akan berbeda, dan saat ini Kaido sudah menjadi sate naga. Pada akhir manga One Piece chapter 1024 diperlihatkan benturan kedua kanebo kering milik Kaido dan Yamato. Mereka berdua sama-sama menggunakan teknik Raime Hake. Hasil bentrokan antara mereka berdua berakhir seri. Perlu diingat jika serangan Raime Hake milik Kaido diselimuti dengan Haki Raja. Itu artinya Haki Raja milik Kaido dan Yamete bisa dikatakan seimbang. Itu artinya sampai saat ini Yamato masih bertahan, dan sepertinya juga dia akan membantu Luffy dan Momo dalam mengalahkan Kaido, seperti teori yang pernah Mimin buat tempo hari, di mana Momo diibaratkan sebagai Momotaro, dan 3 hewan pembantu Momotaro yaitu Luffy sebagai monyet, Yamete sebagai anjing, dan burung Kiji kemungkinan besar akan diisi oleh sosok Marco the Puyuh. Di akhir manga One Piece chapter 1024, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Yap, itulah sencerit Shop Iller untuk manga One Piece chapter 1024. Namun sebelum Mimin mengakhiri video ini, sudilah kiranya Kisanak mendengarkan fakta-fakta menarik seputar One Piece yang berseliweran di dunia maya. Informasi yang pertama adalah mengenai mata kiri Zoro. Watsuki Sensei mangaka Rurouni Kenshin sempat menanyakan sesuatu pada Oda dalam satu acara. Dia bertanya apa alasan Oda membuat mata kiri Zoro tak bisa melihat. Oda pun tak menjawab pertanyaan dari Watsuki tersebut. Sepertinya alasan Oda membuat mata kiri Zoro codet sebelah ada hubungannya dengan sosok Ryuma. Sepertinya Oda sengaja menyamakan sosok Zoro ini dengan sang legenda Ryuma. Informasi menarik yang kedua adalah pada tanggal 3 September mendatang akan dirilis One Piece Magazine volume ke-12. One Piece Magazine volume ke-12 ini berisikan informasi mengenai trio ASL, Ace, Sabo, dan Luffy, di mana akan diinformasikan mengenai desain awal dari trio barbar ini, sekaligus catatan-catatan khusus dari plot cerita dari Oda mengenai ketiga orang tersebut. Selain itu akan diungkapkan mengenai peta dari kerajaan Goa, serta alasan dibalik Sabo yang memutuskan untuk nekat pergi berlayar pada saat kecil, juga akan diungkap dalam One Piece Magazine volume ke-12 ini. Selain dari One Piece Magazine volume ke-12, di awal September ini kita juga akan disuguhkan informasi mengenai Vivica Card Databook terbaru,
yang menjelaskan karakter tambahan di arc Skypiea serta karakter-karakter lain di arc Wano Kuni. Dalam Viva Card Databook ini akan terungkap nilai bounty dari King, lalu nilai bounty dari para Tobiroppo, kemudian informasi mengenai desain awal dari Yamete dan Komurasaki. Selanjutnya akan diungkapkan juga nama buah iblis dari Scratchman Appo, serta masa lalu Diaz Drake yang belum terungkap. Fakta selanjutnya mengenai pengisi suara dari karakter Yamete Kudasai. Pihak Toei telah menunjuk Saori Hayami sebagai pengisi suaranya. Mungkin nakama Opler sudah tak asing lagi dengan sosok Saori Saus Tiram ini, karena dia adalah salah satu pengisi suara terkenal di Jepang, dan sudah banyak karakter yang didubbing olehnya. Bahkan dia juga adalah salah satu pengisi suara karakter di dalam permainan Genshin Impact. Nah, dengan didapuknya Saori Hayami sebagai pengisi suara Yamete, maka akan sangat mubazir jika perannya hanya berakhir sampai arc Wano Kuni. Apakah ini artinya Yamato benar-benar akan bergabung dengan kru topi jerami nantinya? Benar-benar sangat membagongkan. Selain One Piece Magazine volume ke-12 dan Viva Card Databook terbaru, pada bulan September ini juga dirilis manga One Piece volume ke-100. Itu artinya kita juga akan mendapatkan kolom SBS volume ke-100. Kemudian pada bagian samping dari manga One Piece volume ke-100, karakter yang nongol hanyalah Luffy seorang saja, di mana hal ini akan merusak tren yang telah dilakukan selama ini. Karena selama ini gambar karakter di bagian samping selalu selang-seling. Jika sebelumnya hanya ada satu karakter, pasti pada volume selanjutnya akan ada lebih dari satu karakter yang digambarkan di sana. Yos nakama, itulah Century Shop Healer untuk manga One Piece chapter 1024. Jika ada tambahan Shop Healer, Mimin akan segera informasikan pada nakamas Opler sekalian. Dan jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!